Emang orangnya ini mana yang begitu sistemnya dulu, orangnya dulu. Tapi dalam pendekatan agama tetap memilih orang itu lebih penting daripada sistem. Jadi di Indonesia ini kalau sumber daya manusianya itu tidak diperbaiki, sistem sehebat apapun ngedrop, kalah. Dibangun, bikinin Mahkamah Konstitusi, orangnya nggak beres juga ternyata, hancur juga. Nah, ada yang lebih penting lagi. Apa itu dalam dunia dakwah? Wa ruhud da'i ahammu minad da'i. Ruh, nyawa, ya, semangat orang yang dakwah itu, semangatnya lebih penting daripada orang itu sendiri. Sekarang yang menjadi problem besar bukan materi dakwah, bukan dai-nya, bukan metodenya, tapi yang menjadi problem besar dalam dunia dakwah adalah waruhud dai, semangat dai-nya itu, jiwa dai-nya itu problem besar. Kita lihat orang yang dakwah berbeda dengan zaman dulu. Sekarang orang pendakwah ya itu lebih memilih yang enak-enak. Iya. Dakwah itu milihnya di Jakarta, ya. Mana ada orang sekarang dakwah dikirim ke daerah-daerah pinggiran itu, daerah-daerah tertinggal. Ya ada itu jumlahnya nggak banyak itu, Pak. Apalagi semakin orang itu pintar, ya kan? Karena ada orang milih ke daerah, kalau di Jakarta, itu pun dia tidak ada orangnya. Milih-milih di daerah mana dia harus dakwah, di masjid mana, di kantor apa, mau khutbah saja harus milih-milih khutbah di mana. Itu kan problem orang dakwah. Apalagi sekarang dunia modern, orang mau jadi penceramah di TV, ya, itu harus ada manajemennya, Pak. Lah manajemen dai sama manajemen apa itu sama, orangnya sama. Jadi yang memasarkan juga sama. Kalau mau jadi dai TV ya jadi artis, ya harus ada manajemennya. Manajernya manajer artis itu, caranya juga cara artis. Coba bapak, coba saja panggil mubalik dari yang sudah populer, yang biasa di TV, kira-kira manggilnya langsung apa lewat manajernya, ya. Tawaran apa kira-kira? Karena manajemen, karena profesional. Profesional itu apa? Kok nggak tahu saya? Semakin kabur profesional dalam dunia dakwah itu kayak apa? Profesional itu jelasnya bagaimana? Nah, itu nggak tahu-tahuan. Coba fungsi itu manajer saya, ada. Nah, kalau sudah ada manajemennya, manajer yang ngurus. Jadi dai itu adalah objek yang dijual-belikan. Kalau dai saja sudah menjadi objek yang dijual-belikan, bagaimana hasilnya dakwah yang bisa kita harapkan? Orang juga dijual-belikan. Jadi para dai-dai yang dengan manajemen yang baik tadi, mengaku profesional tadi, sedang diperjualbelikan oleh manajernya. Sama dengan artis, tidak beda itu, karena sama-sama kita tanya manajernya juga sama. Dia yang memasarkan, nanti dia yang menghubungi, ya, tawar menawar.
Ini problem dunia dakwah tak karu-karuan. Jadi ketika roh dakwah hilang, maka dakwahnya menjadi tidak ada artinya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah sampai berapa? Setengah. Nah, di antara yang digunakan metode yang santun tadi, yang beradab, itu secara eksplisitnya disebutkan dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka itu pertama dengan cara hikmah, dalam bahasa kita bijaksana. Maksudnya bijaksana itu keterangan dari beberapa tafsir dengan bil adillah al-qawiyah, dengan dalil yang kuat. Itu bijaksana. Dengan alasan yang kuat, baik alasan-alasan yang nakli yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, maupun dengan alasan akli yang bersumber pada akal seseorang. Jadi kalau ditanya hukum, ya, itu harus jujur. Kalau ditanya menurut Imam Mazhab, ya jawablah menurut Imam Mazhab. Mazhab Syafi'i ini berpendapat seperti ini, menurut Hanafi seperti ini. Ini ditanya tentang hukum, jawabannya kalau tidak salah begini. Ditanya hukum kalau tidak salah. Atau ada lagi yang ditanya ini hukumnya apa? Kira-kira begini. Ada lagi mau jawab hukum kok kira-kira gimana? Apalagi yang gayanya menurut pendapat saya. Kapan kamu berpendapat? Kalau menurut hukum, enggak ya? Kecuali persoalan-persoalan yang bersifat baru. Kalau bersifat lama, itu ikutilah pendapat yang sudah ada oleh ulama-ulama terdahulu. Itu berpikir yang baik. Jadi berpikir yang baik itu harus ada sumber dan mata rantai yang baik. Jangan mentang-mentang ya supaya dianggap pintar hadis, ya, sehingga melupakan pendapat-pendapat ulama, seakan-akan dia sendiri yang memahami hadis itu. Loh, kok pintar apa? Dia mau membuat pendapat-pendapat ulama. Padahal kita ini tidak pernah tahu, ya, tentang hadis, tentang Quran, kalau tidak melalui ilmunya para ulama. Kalau ditanya, misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira pilih mengikuti Quran dan hadis apa pilih mengikuti ulama? Semua akan jawab, saya pilih Quran dan hadis. Hebat banget gitu ya. Seakan-akan untuk menghindari mengikuti ulama. Kita tidak pernah paham betul itu tentang Quran dan hadis kalau tidak melalui ilmunya ulama. Udah begitu ini sahih, kamu tahu hadis itu dari mana? Kok tiba-tiba itu sahih gitu ya? Itu tidak sahih. Itu juga melalui ilmunya ulama. Jadi memahami agama itu akan lebih selamat kalau ada mata rantainya.
Bapak belajar sholat dari mana? Dari gurunya kan? Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, ada urutannya dari para tabi'in, sahabat, baru dari Nabi. Itu yang benar. Ketika Anda mengatakan sholat saya ini seperti Rasulullah, dari mana kamu tahu? Sholat kita seperti Rasulullah, hebat banget. Ya kan? Kita ketemu Rasulullah juga nggak pernah. Dari hadis, iya dari mana itu hadis? Kok tiba-tiba ada hadis itu? Apakah Anda tahu betul yang betul itu hadis Nabi? Nah, dari ilmunya para alim ulama. Jadi dakwah yang lebih mendekati kebenaran itu ada mata rantainya, Pak. Tidak langsung ujuk-ujuk Quran hadis, Quran hadis. Jadi ada urutan-urutannya. Ini perlu disampaikan karena sekarang banyak orang menyampaikan dakwah ilmu keagamaan memotong begitu saja. Seakan-akan itu dia dianggap lebih hebat, mengalahkan ilmunya Imam Syafi'i, mengalahkan ilmunya Imam Hanafi, mengalahkan ilmunya Imam Maliki, mengalahkan ilmunya Hambali. Kalau masih ada rujukan itu, akan lebih selamat kita mengikuti rujukan para ulama-ulama hebat itu. Nah, baru ketika tidak ditemukan persoalan-persoalan modern, nah itu wilayah-wilayah orang sekarang. Kalau kita masih ada rujukan pendapat kesepakatan ulama-ulama secara kelembagaan di Indonesia, itu akan lebih aman. Oh, menurut fatwa Majelis Ulama di sana, menurut fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya, menurut hasil Basul Masail NU misalnya, itu lebih aman ketimbang menurut saya. Nah, sebagai dai ketika menyampaikan materi itu akan lebih baik, ya, semakin berkualitas, ada mata rantainya itu tadi. Jadi tidak ngarang-ngarang. Wal mau'izatul hasanah. Cara dakwah yang nomor 2 itu dengan nasihat yang baik. Ini untuk masyarakat awam, baik dengan nasihat, saran, cerita-cerita, itu masuk dalam wilayah mau'izatul hasanah. Cerita yang bisa membimbing umat. Sekarang banyak cerita, tadi saya dari rumah, dari hotel ke sini, nyetel Elsinta lagi membahas problem penyiaran TV. Nah, saya ceramah juga terpengaruh radio Elsinta tadi. Jadi banyak tayangan-tayangan TV itu jauh dari unsur pendidikan. Unsur hiburannya lebih besar, dan hiburannya itu sudah berlebih-lebihan. Sekarang rating TV yang tertinggi adalah TV yang isinya komedi, ya, lawakan yang gak jelas itu yang banyak ditonton. Kadang-kadang unsur kekerasannya lebih besar, kata-katanya tidak mendidik, gitu kan. Itu yang disenangi orang. Coba lihat ini sekarang. Sebetulnya itu kan bagian dakwah, ya. Cerita, nasihat, drama itu sarana-sarana dakwah. Tapi semua yang ada tadi nggak jelas arahnya kemana. Lalu yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam hal-hal tertentu dakwah itu tetap, ya, dengan metode walaupun mujadalah,
salah paham. Kalau tidak salah paham, pahamnya yang salah. Orang sekarang debat, ini kalau tidak saling memahami bisa berantem. Debat itu sampai apa? Dengan kekerasan misalnya, marah, nggak setuju dengan pendapat orang lain, disiram saja itu. Nggak setuju sampai nyiram pemuka orang. Iya oke lah, orang boleh lah, nggak setuju, salah kamu lah. Tapi nggak boleh begitu, tetap di dalam dakwah, tetap dengan santun dengan orang lain untuk mengajak. Akhirnya orang kan curiga, ini yang benar yang nyiram, yang disiram. Jadi kadang-kadang orang nggak benar gara-gara disiram jadi benar kan orang. Orang begitu, yang nggak benar yang nyiram padahal belum tentu. Nah, jadi tetap dengan adab santun itu harus kita pegang. Kalau enggak bahaya. Jadi mujadalah diskusi itu penting, tetapi harus tadi dieksak, saling memahami. Saling memahami itu begini, bisa satu paham, sepakat untuk sepakat, tapi bisa untuk sepakat tidak sepakat. Kita bisa sepakat untuk sepakat, bisa jadi sepakat untuk tidak sepakat. Kita harus siap-siap sepakat untuk tidak sepakat. Jadi yang namanya dakwah itu tidak harus memaksakan kamu harus ikut saya, tidak boleh. Kita memberikan tahu aja, ini saya kasih tahu kamu. Ada orang lain kok tidak sepakat, orang lain nggak mau, nggak apa-apa. Itu dakwah. Jangan sampai ketika ada orang nggak mau, wah musuh saya kan, saya hancurkan kamu. Ini namanya tidak santun. Jadi melakukan kemungkaran jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lain. Jadi siapapun yang dakwah, padahal dia mau mencegah kemungkaran, tapi dengan cara menimbulkan kemungkaran yang lain, itu tidak santun dakwah. Tidak bijak. Jadi kita dakwah mengajak orang. Adapun dia mau, alhamdulillah. Tidak mau, tidak apa-apa. Jangan ada kesimpulan begini, kalau kita ini ngajak orang tidak mau, berarti kita gagal. Belum tentu. Orang yang mengajak orang lain tidak mau, belum tentu dia gagal. Yang penting nanti terus dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Kira-kira Nabi Nuh itu gagal atau tidak? Enggak ada orang mengatakan Nabi Nuh gagal. Dakwahnya 950 tahun kurang lebih, pengikutnya enggak lebih dari 80 orang. Oh, kalau ukuran dunia sekarang gagal. Jadi ada konsistensi, ya, konsisten dakwahnya. Dan terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Jadi orang yang berhasil itu tidak harus orang itu yang mewujudkan keberhasilan, tapi dia ada ide besar, walaupun pada masanya tidak berhasil, lalu dilanjutkan pada orang berikutnya, nanti akan berhasil. Jadi ketika kita membangun ide yang baik, ya, persoalan hasil itu nanti. Saya berhasil sudah selesai. Saya selesai saja ide saya. Jangan begitu. Jadi ide terus kita kembangkan. Mungkin ini belum berhasil tahun ini, tahun yang akan datang. Kalau kita masih hidup belum berhasil, biar dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Jadi kita pun bagian dari orang yang berhasil. Karena apa? Ada generasi yang meneruskan. Kita inginnya sekarang ini sukses sendirian, Pak. Kalau bisa yang sukses yang hebat diri kita. Dan kalau kita orang tua itu
mengantarkan ide-ide besar biar diteruskan oleh generasi berikutnya. Saya kira itu saja Bapak-bapak Ibu-ibu ya, barangkali ada diskusi kami persilahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq Wabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita buka langsung sesi tanya jawab. 3 penanya, mungkin dari ibu-ibu dulu, mungkin ada. Ada ibu? Ada bisa? Oh. Langsung ya ibu, singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah subuh dari Masjid Al-Hijri Ibu dulu. Terima kasih Ustaz atas segala penjelasannya. Bagaimana kita bisa melakukan dakwah dengan santun dan beradab dengan beberapa metodologi. Permasalahannya adalah siapa yang harus kita benahi lebih dulu, orangnya atau sistemnya. Ustaz mengatakan sistem sudah bagus. Nah, inilah menjadi masalah mendasar bagi bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan pemimpin negara. Kita mengetahui bahwa pemimpin negara Indonesia kita bukan negara Muslim, tapi mayoritas adalah Muslim. Nah, solusi apa Ustaz yang harus kita benahi baik di dalam pemilu yang akan datang, di dalam menentukan pemilihan siapa yang berhak menjadi pemimpin kita? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ini harus kita pegang teguh. Jika kalian Allah menjadi pemimpin kalian, wahai orang-orang yang beriman, maka jaminannya adalah engkau akan dikeluarkan dari kegelapan menuju nur cahaya janji Allah, firman Allah. Rasulullah bersabda, baiki jannati, itu salah satu solusi. Jadi kami mohon pendapat dari Dr. Samsul Ma'arif MA yang sekaligus adalah ustaz kita kali ini. Jadi satu kali lagi kami mohon Indonesia strong from home. Kutipan dari ahli multiple intelligensi kita Ayah Edi dan Mario Teguh menyatakan mereka bangun Indonesia dari keluarga yang bahagia. Kemudian salah satu lagi ulama kita yang disidangkan dengan infotainment. Saya tidak membela beliau, tapi tolong dipikirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih Ustaz. Sangat kami tunggu solusi dari Ustaz untuk membina bagaimana bangsa ini harus memilih pemimpin untuk menjadikan negara ini baldatun thayyibatun warabbun ghafur, sama dengan negeri jiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ibu mungkin ada ibu? Ada. Kalau tidak ada mungkin ke bapak-bapak ada? Ada. Oh, ada yang dari ibu. Maaf Ustaz. Singkat dan jelas ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menjelaskan tadi, jika kita berdakwah, isi, metode, cara, dan siapa dua hal yang kita biasa. Satu, pada satu sisi posisi adalah pendakwah, dua yang didakwah. Saya paham sekali apa yang saya sampaikan, tapi saya bertanya kembali, apakah ada cara ketika kita melihat siapa yang berdakwah atau bagaimana berdakwah dan siapa yang berdakwah, cara apa yang berdakwah? Apakah ada sesuatu hal yang match, bisa kompak? Jika supaya dakwah itu bebas berisi dan kemudian betul-betul masuk kepada yang berdakwah. Sekarang dunia sudah berubah, sangat-sangat banyak pengaruh dinamika perubahan masyarakat. Itu saja Ustaz, saya jadi bertanya, apakah ada? Sebab Ustaz nampak ahli itu bagaimana misalnya, apakah ada cara bagaimana mematchkan antara posisi
berdakwah ini dakwah itu supaya dakwah itu tepat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari bapak-bapak ada yang di luar atau di dalam? Kalau di dalam ada? Kalau tidak ada, saya ingin tanya Pak Ustadz, contohnya tadi tentang tradisi yang benar, tradisi yang boleh berkaitan tradisi yang tidak bertentangan dengan agama. Terima kasih. Ya. Terima kasih, ini sangat baik, terutama dari ibu-ibu ini. Baru kali ini saya ceramah yang nanya lebih banyak ibunya. Ini luar biasa, semangat lagi. Kasih Bu Nurul apa tadi ya? Bu, luar biasa. Jangan-jangan hadiah juga ya. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memasuki ya pemilihan umum. Apa yang harus kita lakukan? Ini juga bagian daripada dakwah juga kan? Yaitu memilih pemimpin dan partai sekaligus itu. Tidak boleh kita menyebut semuanya pasti baik, ya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah substansi, ya. Kita memilih pemimpin tidak hanya dari aspek jargon atau sesuatu yang berupa simbol-simbol gerak. Kalau jargon simbol itu bisa dibuat, tetapi bagaimana cermin dari pemimpin itu, ya, apakah dia itu betul-betul memenuhi unsur seorang pemimpin apa tidak? Harus dilihat dari aspek kapasitasnya. Jadi orang yang mau memilih itu harus betul-betul meneliti apa yang akan dipilih. Sama dengan ibu-ibu belanja saja. Kalau kita mau membeli, dipilih kualitasnya, bahkan ya tidak cukup melihat komposisinya, tetapi betul-betul diperhatikan benar apa enggak ya. Sama dengan ibu-ibu pemilih, bapak-bapak mau nyari menantu misalnya, dipilih yang benar-benar, ya, tentu dengan kriteria yang benar. Nah, kalau mau mencari pemimpin yang baik, satu dari perilaku orang yang mau memimpin, kira-kira pantas apa tidak orang yang mau jadi pemimpin, perilaku mereka itu lebih diutamakan ketimbang yang lain. Yang lain belakangan. Di antaranya ini susahnya itu begini. Pemimpin mau jadi pemimpin sekarang itu modalnya besar. Ya, yang jujur aja. Kalau nggak punya modal, susah jadi pemimpin. Karena orang itu harus mengeluarkan modal, teorinya teori yang walaupun tidak harus ya. Orang kalau mau jadi pemimpin karena harus mengeluarkan modal besar, dia harus berupaya mengembalikan modal yang besar itu. Ini problem besar. Sistemnya mungkin tidak seperti itu, tapi begitu prakteknya orang mau menjadi pemimpin lebih banyak yang nggak karuan itu. Belum apa-apa udah nggak masang gambar yang padahal kita nggak pernah kenal orang itu. Tiba-tiba muncul di mana-mana gambarnya itu. Lu siapa kadang-kadang? Lu siapa? Tapi kan punya duit ya. Dalam waktu sekejap dia menjadi terkenal di mana-mana. Kuburan aja ditempelin gambar. Nah, ini problem besar. Apalagi orangnya juga yang mau memilih itu ukurannya ukuran duit juga rusak semua. Ketika ditawari beberapa
Ya kan? Mana produknya? Ya kan? Belum apa-apa sudah nuntut banyak. Jadi supaya mix tadi ya, antara yang dipimpin dengan yang memimpin harus sama-sama sehati, satu pikiran. Ya, antara yang mau dakwah ini sekaligus ini ya, pendakwah dengan yang didakwah itu sama-sama satu hati. Jadi yang harus dibersihkan dulu, ya sifat-sifat. Seorang yang mau ngajar, ini sifatnya dai-nya harus dibersihkan dulu. Dihilangkan jauh-jauh sifat hanya ingin mencari materi misalnya. Keikhlasannya harus betul-betul dikuatkan, ya. Ada keinginan untuk memperbaiki. Demikian pula orang yang diajari, yang didakwah itu sama-sama harus siap menerima. Ini yang didakwah, yang diajar, yang diajari tidak mau menerima, susah ya. Sama ustadznya yang nggak cocok, ustadz ini lagi. Jadi ngikutin itu nggak serius, pasti nggak akan benar ya. Nah, itu yang